Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askar Bari. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Buton, Fakultas Agama Islam, jurusan Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan NPM 0424010778. Baik, teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, di video kali ini kita akan membuat video yang dimana video kali ini untuk menyelesaikan sebuah tugas dari dosen baca tulis Al-Quran. Nah, di video kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan, yaitu hukum bacaan nun mati dan tanwin, hukum bacaan mim mati, dan hukum bacaan gunnah pada surah At-Thariq dari ayat 1 sampai ayat 7. Sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian, mungkin sebelum kita masuk pada pembahasannya, kita simak bersama-sama bacaan surah At-Thariq dari ayat 1 sampai ayat 17 oleh saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu as-saqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz falyanzur al-insanu mimma khuliqa falyanzur al-insanu mimma khuliqa khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubla as-sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj'i wal ardi dhatis sad'i innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazli innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Baik sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian, itulah tadi bacaan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Sekarang kita akan masuk pada pembahasannya, yang dimana dalam surah At-Thariq ayat 1 sampai 17 ini kita akan membahas 3 hukum bacaan, yaitu hukum bacaan nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, mim mati apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, dan hukum bacaan gunnah, yakni mim yang bertasdid dan nun yang bertasdid. Seperti yang kita lihat bersama-sama di ayat 1 dan ayat 2 tidak terdapat hukum bacaan tanwin, mim mati ataupun gunnah. Kita langsung saja ke ayat ketiga. Nah, pada ayat ketiga ini terdapat gunnah di awalan surah At-Thariq ayat ketiga, yang dimana dia nun bertasdid dengan harokat fathah dan dia harus ditekan. Contoh bacanya in najmussa, itu hukum bacaan gunnah. Lanjut ke ayat keempat. Di ayat keempat ada nun mati bertemu dengan huruf kaf, lalu ada mim mati bertasdid yang berharokat fathah,
Di ayat keempat di surah At-Tariq ini terdapat dua hukum bacaan yang kita bahas kali ini, yaitu nun mati bertemu dengan huruf qaf dan mim mati yang bertasdid. Dia hukum bacaannya ikhfa. Maka hukum bacaannya adalah ikhfa karena dia qaf adalah salah satu huruf ikhfa. Jadi cara bacanya in kullu nafsil lamma, ini dia hukum bacanya gunnah karena dia mim yang bertasdid dan berharokat fathah, jadi ditekan. Cara bacanya dari yang pertama nun mati ketemu kaf dia ikhfa, in kullu nafsil lamma 'alaiha hafiz. Itu hukum bacaan yang terdapat di ayat keempat. Kita lanjut di ayat yang kelima. Nah, pada ayat yang kelima ini ada dua hukum bacaan nun mati dan satu hukum bacaan gunnah, yaitu yang pertama falyanzurul insa. Yang pertama falyanzuru, nun mati bertemu dengan huruf zal atau za, dan nun mati bertemu dengan huruf sin atau sa. Dan gunnah, hukum bacaan gunnah yaitu mim mati yang bertasdid yang berharokat fathah. Jadi cara bacanya falyanzuril insanu mimma khuliqa, ya, falyanzuril insa, dia hukum bacanya ikhfa, yaitu nun mati bertemu dengan huruf za dan sa, itu adalah ikhfa. Kemudian mim yang bertasdid itu hukum bacanya gunnah. Jadi cara bacanya yang baik falyanzuril insanu mimma khuliqa. Untuk penjelasannya, ikhfa dia dibaca atau ditahan selama 2 harokat atau lebih. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat ke-6. Khuliqa mimma indafiq. Di ayat ke-6 ini ada satu hukum bacaan gunnah dan ada satu hukum bacaan tanwin bertemu dengan huruf dal. Jadi cara bacanya khuliqa mimma indafiq. Dia yang pertama gunnah, mim bertasdid yang berharokat fathah, dan tanwin yang bertemu dengan huruf mim. Dia hukum bacanya idgham. Maka nun mati dibaca idgham atau ditekan. Cara bacanya khuliqa mimma indafiq. Ya, itu hukum bacaan yang terdapat pada ayat ke-6. Kita lanjut pada ayat ke-7. Di sini bisa kita lihat yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Pada ayat ke-7 di pembahasan kita kali ini hanya satu yang masuk, yaitu nun bertemu dengan huruf ba, yang dimana dia hukumnya adalah iklab. Cara bacanya yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yakhruju min baini, nun mati bertemu dengan huruf ba, itu hukum bacanya iklab. Maka nunnya diganti dengan mim. Ya, cara bacanya mim baini. Baik, kita lanjut di ayat selanjutnya, di ayat ke-8. Innahu ala raj'ihi laqadir. Di ayat ke-7 ada satu hukum bacaan gunnah, yaitu nun bertasdid yang berharokat fathah. Di ayat ke-8 ini hanya ada satu hukum bacaan yang kita bahas, yaitu hukum bacaan gunnah. Hukum bacaan mim mati dan tanwin atau nun mati tidak ada di ayat ke-8 ini. Jadi hanya ada satu, yaitu gunnah, nun bertasdid yang berharokat fathah.
Jadi cara bacanya ditekan. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala. Nah, itu cara bacanya. Lanjut ke ayat ke berikutnya, ayat ke-9. Yauma tubalas sarair. Di ayat ke-9 tidak terdapat hukum bacaan di pembahasan kita kali ini. Kita masuk di ayat selanjutnya, ayat ke-10. Fama lahu min quwwati wala nasir. Nah, di ayat ke-10 ini ada dua hukum bacaan, yaitu nun bertemu dengan huruf qaf dan tanwin yang bertemu dengan huruf waw bertasdid. Nah, cara bacanya fama lahu min quwwati wala nasir. Nun mati bertemu dengan huruf qaf itu hukum bacaannya ikhfa, dan nun mat tanwin yang bertemu dengan huruf idgham, maka nunnya tanwinnya dibaca seperti huruf idgham. Contohnya seperti tanwin bertemu dengan huruf waw, maka dia min quwwati, yang awalnya tanwin kasroh jadi bertemu dengan huruf idgham, maka dia menjadi tiu. Min quwwati wala nasir. Tiu wala nasir. Itu pembahasan kita di ayat ke-10. Lanjut di ayat ke-11. Was-samaa'i dzatir raj'. Ayat ke-11 kita bisa lihat tidak ada hukum bacaan gunnah, hukum bacaan mim mati, hukum bacaan nun ataupun tanwin, nun mati ataupun tanwin. Lanjut di ayat ke selanjutnya, ayat 12. Wal ardi zatis sad'. Di ayat ke-12 tidak ada hukum bacaan di pembahasan kita. Lanjut di ayat ke-13. Innahu laqaulun fasl. Di ayat ke-13 ada satu hukum bacaan gunnah dan satu hukum bacaan tanwin, yang dimana dia gunnahnya nun yang bertasdid berharokat fathah dan dhamma tanwin lam yang bertemu dengan huruf fa, maka huruf fa adalah huruf ikhfa, maka nun matinya tanwinnya dibaca dengan samar, tidak jelas. Contohnya innahu laqaulun fasl, samar-samar. Dhamma tanwin lamnya bertemu dengan huruf fa, maka dia dibaca samar, dan nun yang bertasdid berharokat fathah maka dia ditekan. Innahu laqaulun fasl. Itu cara baca gunnah dan hukum tanwin di ayat ke-13. Kita lanjut pada ayat ke-14. Wa ma huwa bil hazl. Di sini tidak terdapat hukum bacaan yang kita akan bahas. Lanjut ke ayat ke-15. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Di ayat ke-15, di ayat ke-15 dan 16 ketika kita sambung, maka ada satu hukum bacaan gunnah dan ada satu hukum bacaan mim mati dan ada satu hukum bacaan tanwin, yaitu innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Yang pertama, nun bertasdid berharokat fathah dan mim mati bertemu dengan huruf ya, dan tanwin dal bertemu dengan huruf wa, yaitu yang pertama gunnah innahum, itu dia hukum bacanya gunnah. Terus mim mati bertemu dengan huruf ya, maka dia hukum bacanya izhar syafawi. Cara bacanya dibaca dengan jelas dan tidak disamarkan, yaitu innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Kaida wa akidu. Kaida tanwin bertemu dengan huruf wa, maka dia
idgham. Nun tanwinnya dibaca seperti huruf idgham, yaitu da menjadi dau, yang harusnya dan menjadi dau. Kaidau wa akidu kaida. Itu pembacaan yang terdapat di ayat ke-15 dan ke-16. Cara bacanya yang benar, innahum yakiduna kaidau wa akidu kaida. Baik, kita lanjut di ayat ke-17. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Di ayat ke-17 ini ada dua hukum bacaan mim mati, yaitu mim mati bertemu dengan huruf ha dan mim mati bertemu dengan huruf ra, yang dimana apabila mim mati bertemu dengan huruf ha dan mim mati bertemu dengan huruf ra, maka dia hukumnya izhar syafawi, yaitu selain huruf ba dan mim yang bertemu dengan mim mati, maka dia hukumnya izhar syafawi. Cara bacanya, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Amhilhum ruwaida. Dia dibaca jelas tanpa didengung dan tanpa disamarkan. Baik, mungkin sekian pembahasan kita di surah At-Tariq tentang 3 hukum bacaan tanwin dan nun mati, hukum bacaan mim mati, dan hukum bacaan gunnah. Untuk teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, kekeliruan maupun kesalahan penyebutan huruf maupun hukum bacaan. Saya mohon maaf dan mohon petunjuk dan sarannya apabila memang saya melakukan kekeliruan. Sekian dari saya tutup video ini dengan akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.